Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah tabarakallah. Terima kasih buat teman-teman yang udah datang di sini ya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan selalu bahagia. Nah, teman-teman, ini video saya rutinitas pagi. Jadi kali ini saya kepengen beresin cucian piring yang sudah dicuci dan udah kering. Ini mau saya masuk-masukkan dulu ya. Jadi ini saya bangunnya itu agak kesiangan, teman-teman. Dan ini tuh kemarin pada saat libur gitu ya, weekend. Nah, biasanya saya kalau malam-malam tuh udah nyuci sebelum tidur biar paginya itu bangun tidur lihat dapurnya bersih tuh moodnya bagus ya. Nah, seperti biasa kembali lagi kemarin pas bulan puasa saya berhasil tidak minum kopi, dan ini tidak puasa saya kembali lagi ngopi teman-teman. Cuman kali ini saya minum kopinya itu bikin dari Nescafe klasik dicampur fiber cream dicampur sama gula aren. Ini tuh rasanya enak banget ya. Jadi walaupun manis itu bukan manis dari gula pasir teman-teman. Katanya kan kalau gula kristal, gula pasir itu kurang bagus buat tubuh kita ya. Apalagi usia saya udah banyak gitu. Jadi memang harus menjaga kesehatan. Salah satunya memang harus mengurangi konsumsi manis-manis, terutama gula kristal atau gula pasir ya. Paling nggak kalau kepengen manis ya pakai madu ataupun pakai gula aren. Dan seperti biasanya kalau mamahnya lagi aktivitas, ini dua bocil maunya gangguin mamahnya aja. Apalagi ini adik bubu teman-teman. Adik bubu tuh anak kucing cewek tapi manja banget. Dia tuh maunya digendong terus sama mamahnya. Tapi karena Mbak Orin yang naik-naik ke atas, jadi biar aman ini saya gendong dulu ya. Jadi setiap hari itu kalau saya aktivitas pasti sambil gendong kucing seperti ini teman-teman. Karena anak-anak saya kan udah pada gede ya, nggak bisa saya gendong-gendong nggak bisa saya gendong-gendong gitu. Jadi ketika saya adopsi Mas Dudul itu kan udah gede, jadi nggak bisa digendong-gendong seperti ini. Dan Mas Dudulnya itu bukan tipe kucing yang suka dienong-enong gitu teman-teman, yang dimanja-manja gitu enggak. Jadi pas ketika saya adopt dua kucing kecil ini, dulu adopnya kurang lebih 1,5 bulanan dan sekarang tuh udah sekitar 3,5 bulan. Ini tuh manja banget, masya Allah ya. Jadi bisa untuk hiburan, walaupun setiap hari pasti saya ngelus dada teriak-teriak karena bocil ini tuh lagi aktif-aktifnya gitu, naik-naik. Nah, yang paling saya takutkan itu ketika saya lagi masak naik-naik, kan takutnya kena kompor ataupun kena minyak panas gitu teman-teman. Jadi biar aman ya udahlah saya gendong aja, dan alhamdulillah ini anak-anak tuh nurut banget kalau saya gendong, bahkan seneng. Tapi kalau Mbak Orin, ini Mbak Orin tuh yang warnanya ada putihnya gitu ya, saya manggilnya memang Mbak Orin. Dia seneng digendong, cuman tidak betah kalau digendong terlalu lama. Pasti biasanya dia minta turun, paling-paling dia kepo aja mamahnya lagi ngapain ya, dia lihat-lihat gitu. Kalau udah cukup lihat dia minta turun gitu. Beda lagi dengan adik bubu teman-teman. Kalau adik bubu itu kucing yang oranye semua gitu. Nah, ini semuanya cewek, padahal saya tuh dulu kepengennya kalau punya kucing tuh yang jantan semua gitu. Karena apa? Karena kalau steril itu tidak terlalu mahal teman-teman kalau kucing jantan. Nah, kalau kucing betina itu kan lumayan mahal ya. Kenapa harus disteril? Karena ya supaya anteng, supaya sehat juga gitu ya. Karena tidak bisa melampiaskan nafsunya gitu. Nah, karena kucing saya itu kan kucing indoor semua ya, tidak saya keluarin. Maksudnya itu supaya bersih, supaya aman gitu. Terus saya juga menjaga kerukunan dengan tetangga. Takutnya kan ada tetangga yang tidak suka sama kucing, makanya mendingan saya pelihara di dalam aja gitu. Takutnya nanti kucing saya itu pup sembarangan gitu kan gak enak ya. Makanya ya udahlah saya amanin aja di dalam rumah. Oke, ini bocil ya. Adik bubu masih stay digendong, apalagi dia tuh seneng banget kalau lihat mamahnya lagi masak ataupun lagi beberes. Itu tuh anteng banget digendong teman-teman. Jadi adik bubu tuh bakalan stay, bakalan anteng seperti ini sampai saya selesai aktivitas gitu ya. Paling ngeliatin aja mamahnya lagi ngapain gitu teman-teman. Nah, jangan khawatir, anak-anak saya ini anabulnya bersih-bersih ya teman-teman. Jadi setiap hari itu dibersihin telinganya, terus dibersihin paunya juga, dilapin gitu ya. Terus seminggu sekali mandi.
disisirin, cariin kutu. Jadi kalau digendong seperti ini ataupun naik naik ke sofa itu aman ya, karena ya alhamdulillah bersih gitu teman-teman. Nah kayak gini ya kegiatan saya setiap hari, nggak bisa ngomong anak-anak karena anak-anaknya udah pada gede, udah pada sibuk. Jadinya ya saya ngomongnya tuh ngomong bocil-bocil kayak gini ya. Ya bisa buat hiburan saya sih sebenarnya, walaupun dulu tuh saya kayak anti banget punya kucing ya, karena yang saya temuin biasanya tuh pada nakal-nakal gitu, dan ini alhamdulillah sih pada nurut ya, terutama Mas Dudul. Kalau si bocil ini memang lagi aktif-aktifnya, jadi ya udahlah saya anggap aja ini buat hiburan saya gitu. Dan ini saya siapin makan untuk anak-anak ya. Ini saya siapin tongkol rebus teman-teman. Jadi kalau pagi sarapannya mereka itu tongkol rebus, kalau siang sampai sore dry food. Terus kalau malam sebelum tidur itu tongkol rebus lagi gitu. Nah lanjut, ini saya mau beres-beres dulu, dan itu ada si kakak bantuin mamahnya untuk mempersiapkan ngeluarin galon-galon yang udah pada habis, karena memang saya sudah pesen sama penjual galon minta dianterin. Dan saya juga ada kucing teras. Jadi kucing teras itu kucing perumahan yang suka lewat di sini, karena mungkin tahu saya selalu sedia makanan setiap hari ya, setiap pagi dan malam. Jadinya pada datang gitu. Kalau udah dikasih makanan ya udah pergi teman-teman. Nah karena Mas Dudul tuh nggak suka ya kalau kebanyakan kucing di teras, jadi Mas Dudul tuh termasuk egois. Mungkin dia merasa tadinya tuh sebagai anak tunggal sebagai kucing tunggal di rumah, tapi sekarang alhamdulillah udah anteng ya, mungkin udah ngerti ada adiknya, tapi dia kayak belum seneng aja kalau ada kucing-kucing yang mampir ke teras gitu. Biasanya ada sampai 4 gitu ya di teras antri makanan gitu. Makanya saya sekarang ngasih makannya itu di seberang rumah. Itu tuh rumah kosong, tapi saya udah izin sama Pak Security kalau misal saya ngasih makan di seberang gitu, karena saya nggak enak aja gitu teman-teman, takut ngotorin. Tapi alhamdulillah kalau udah dikasih makan di sana itu langsung habis, karena kadang-kadang biasanya juga di teras sih ngasih makannya, cuman ya itu ya, karena daripada ribet Mas Dudulnya berisik aja, ya udahlah saya ngalahin ngasih makannya di seberang gitu ya. Nggak apa-apa, yang penting saya masih bisa tetap memberikan perhatian kepada mereka ya, walaupun memang nggak boleh masuk teman-teman, karena namanya kucing liar itu kan suka takut ada virus terus kutu gitu ya. Pokoknya saling menjaga aja lah. Dan mohon maaf buat teman-teman barangkali ada yang nggak suka sama kucing. Jadi sekarang tuh saya lebih sering cerita tentang kucing ya, karena bingung ya kalau misal saya voice over atau ngisi suara itu mau ngobrolin apa gitu teman-teman. Jadi ya yang saya lihat di video ini yang saya ceritain gitu ya. Lanjut, ini saya bersihin sofa-sofa dulu. Jadi nggak saya vakum, saya geblokin aja pakai sapu ya teman-teman, karena saya tuh lupa vakumnya belum dicas. Karena memang vakum saya itu kan vakum yang dicas tanpa kabel gitu ya, cuman kadang-kadang tuh suka kelupaan mau pakai, ternyata belum dicas gitu teman-teman. Nah ini stoolnya saya tatakin pakai sarung bantal yang gak kepakai, karena anak-anak tuh si Anabul suka duduk di situ, takutnya nanti malah bulunya pada lengket di situ teman-teman. Makanya saya gunain aja sarung bantal yang gak pakai untuk alas tidur atau alas duduk gitu ya. Nah ini seperti biasa ya, saya tuh kalau beberes rumah itu kayak wajib banget nyalain musik supaya lebih semangat teman-teman, karena kalau dengerin musik tuh kayak senang aja, apalagi kalau musiknya tuh musik yang koploan gitu. Kalau koploan itu kayak semangat gitu ya, kayak contohnya Happy Asmara ataupun sekarang tuh yang lagi tren Gilga ya. Nah itu saya nyetelnya itu teman-teman. Kalau musik mah tergantung dari selera ya. Biasanya kalau subuh itu nyetel bacaan Al-Quran gitu ya, dibuka seperti itu. Nah nanti kalau siang-siang paginya itu udah terang seperti ini, baru deh nyetel musik. Pokoknya biar semangat aja beberesnya, berasa nggak capek gitu kalau dengerin musik yang ceria gitu. Nah beberes ruang tengahnya, sofanya udah bersih semua. Kemudian ini lanjut saya bersihin kamar depan ya. Kamar depan itu biasa untuk santai-santai kalau pagi sama sore gitu, karena kakak itu nggak mau tidur di depan teman-teman. Padahal kalau di depan itu kan kayaknya lebih lega ya, kalau di kamar tengah itu kan
menurut saya apa ya, kayak nggak semringah gitu loh. Kamarnya, apalagi kamarnya anak cowok itu kan banyak banget kabel-kabel gitu ya. Katanya kalau mau tidur di depan itu ribet ngatur kabelnya, ngatur apa namanya, nyeting-nyeting kayak laptop, komputer dan sebagainya gitu ya. Jadinya si kakak bertahan di kamarnya sendiri, walaupun ya menurut saya sih tidak terlalu terang seperti ini sih. Oke, lanjut ya. Ini saya bersihin kacanya, terus bersihin meja riasnya Mbak Tita ya teman-teman. Kemudian bersihin lemarinya juga. Nah, lanjut saya mau nyapu lantai. Seperti biasa ya, kalau lagi kayak gini anak-anak pating serantal seruntul kayak gitu teman-teman. Dia tuh kayak apa, kayak gangguin. Apalagi kalau lihat sapu disangkainnya tuh mainan ya. Jadi suka gandulin gitu loh. Terus sambil saya nyapu, saya berhenti dulu, bersihin TV, bersihin meja TV-nya gitu ya, pakai kanebo teman-teman. Biasanya saya bersihin perabotan dulu gitu, terus baru nyapu ngepel. Tapi ya semaunya aja gitulah. Pokoknya yang penting rumahnya dibersihin gitu ya teman-teman. Pokoknya kalau ibu rumah tangga mah kayak apa ya? Kayak punya aturannya sendiri. Yang penting bisa ngurus rumah, rumahnya bersih, nggak ada cucian, terus ada masakan juga gitu. Dan itu kakak serantal serudul juga, jadi dia tuh yang bersihin pasirnya Anabul ya teman-teman. Jadi dibagi tugasnya, kalau saya bagian ngasih makan, kalau si kakak bagian bersihin pasirnya, kalau Mbak Tita bagian mandiin atau bersihin telinga dan lain sebagainya gitu. Jadi ya dibagi-bagi pekerjaannya. Nah, ini udah selesai nyapunya, jadi nanti tinggal ngepel aja kalau saya udah bersihin dapur ya. Karena setelah ini saya mau mandi dulu, mau istirahat sebentar, kemudian saya baru masak. Nah, ini agak siang ya teman-teman, jadi saya masaknya itu agak santai-santai karena pagi-pagi tadi kan udah bikin sarapan yang simple aja. Kalau pagi mah bikinnya ya gampang aja lah, kayak telur ceplok, telur dadar, ya kayak gitu-gitu ya. Terus ini saya mau bikin tumis kacang panjang karena alhamdulillah saya dikasih kacang panjang kurang lebih ada 1 kiloan, cuman nggak saya masak semua ya, saya bagi-bagi nanti untuk sayur asem juga sama untuk lodeh. Terus nanti sayur kacang panjangnya itu temennya goreng ikan pindang keranjangan gitu, cuman saya belah-belah terus saya tepungin gitu teman-teman. Jadi kalau tumis kacang panjang tuh memang enaknya sama ikan asin ataupun pindang ya. Nah, ini saya tumis dulu bumbunya, pokoknya bumbunya itu sampai mateng ya teman-teman, karena kalau masak bumbunya itu nggak mateng banget itu kayak nggak enak, takutnya langu gitu. Terus kalau bambar baputnya udah mulai mateng, masukkan kacang panjang, masukkan cabenya. Saya biasanya memang kalau ngasih cabai itu terakhiran supaya warna cabenya itu masih kelihatan seger gitu teman-teman. Kemudian di seasoning ya. Tadi saya tambahkan pakai saus tiram juga, pakai gula, garam, dan penyedap. Dan saya masukkan juga tomat ya, supaya apa, vitaminnya itu lebih komplit teman-teman. Kemudian ini saya bikin adonan untuk goreng ikan pindang. Jadi masakannya ya kayak gini aja. Dan tadi pagi itu kan saya bikin telur ceplok sama sambal tempe. Nah, sambal tempenya tuh masih ya. Jadi saya masak siangnya itu hanya 2 menu aja seperti ini teman-teman. Alhamdulillah masakannya udah selesai, tumis kacang panjang, ikan pindang keranjangan ditepungin, dan sambal tempe tadi pagi. Oke teman-teman, sekian dulu video saya kali ini. Terima kasih banyak sudah menonton dari awal sampai akhir. Teman-teman jaga kesehatan ya. Sampai ketemu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.